Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan lagi insyaallah taala kajian kita dengan buku Prinsip Dasar Islam, masih pada prinsip yang ke-10. Islam adalah agama yang sempurna, di halaman 173. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas definisi bid'ah berdasar pada penjelasan dari Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala di poin yang kedua atau B. Hari ini kita masuk poin yang ketiga, C. Setiap bid'ah adalah kesesatan. Tentu ini merupakan pembahasan yang sangat sensitif, ya, terlebih di tengah-tengah masyarakat kita. Kita yang sangat berfokus mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah, tentu sebagai konsekuensinya kita akan menjelaskan juga hal yang kontradiktif dengan kedua hal tadi. Kita tidak mungkin hanya menjelaskan tauhid tanpa menjelaskan syirik. Kita tentu tidak mungkin hanya menjelaskan iman tanpa menjelaskan kekufuran. Maka sama saja kita tidak mungkin hanya menjelaskan sunnah tanpa menjelaskan lawannya, yaitu bid'ah, ya, agar kita paham, benar-benar paham. Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi wa man lam ya'rifil khaira min asy-syarri yaqa' fihi. Aku itu berusaha mengetahui keburukan bukan untuk melakukannya, akan tetapi untuk waspada terhadap keburukan itu. Barang siapa yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, pasti dia akan jatuh dalam keburukan. Termasuk di dalam menjelaskan bahayanya syirik, bahayanya kekufuran, bahayanya kebid'ahan. Ini tujuannya adalah supaya kita bisa waspada. Kita dan semua orang tujuannya lebih ke sana. Dan sama sekali enggak bertujuan menyematkan label ahlul bid'ah kepada individu tertentu. Itu hanya pembahasan turunan saja dan enggak menjadi tujuan. Inti yang paling utama ketika kita membahas definisi bid'ah, bahayanya, statusnya dan seterusnya, itu adalah untuk bisa kita waspadai. Karena kalau kita tidak mengetahuinya, bagaimana kita bisa membedakan? Alih-alih memahami bid'ah sebagai bid'ah, malah dipahaminya sebagai sunnah. Kan itu enggak mustahil. Dan ketika kita juga membahas tentang hukum bid'ah semacam ini, kita sama sekali tidak sedang menjatuhkan vonis kepada personal tertentu. Pembahasan ini bersifat umum agar semua waspada. Semua itu siapa? Ya kita semua. Ya mereka-mereka, ya kita juga. Jadi yang harus waspada terhadap kebid'ahan bukan hanya kita saja atau bukan hanya mereka saja, tapi kita semua. Karena kita sama-sama dituntut untuk ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka kita mempelajari hal seperti ini itu, pertama, bukan untuk melakukannya, kedua, bukan untuk menjatuhkan vonis kepada personal tertentu, akan tapi lebih kepada agar kita semua waspada akan bahayanya kebid'ahan. Sama lah seperti membahas barang-barang yang palsu begitu, ya.
Kita bahas yang asli seperti ini, ciri-cirinya yang palsu seperti ini. Jangan sampai kita udah keluar uang banyak, berharap kualitasnya baik, ternyata palsu. Dalam urusan dunia saja kita begitu, maka dalam urusan akhirat atau agama harusnya lebih daripada itu. Maka penulis di sini mengatakan siapapun yang berbuat bid'ah dalam agama, walaupun dengan tujuan baik, ya, tujuan orang melakukan kebid'ahan itu baik. Apa kemarin tujuannya menurut Al-Imam Asy-Syatibi, masih ingat nggak? Balik ke satu halaman lagi aja. Apa tujuan mereka? Untuk mubalaghah, untuk totalitas. Totalitas itu suatu hal yang baik atau suatu hal yang buruk sih? Suatu hal yang baik, ya. Tujuan ahlul bid'ah itu atau orang-orang yang melakukan kebid'ahan, siapapun mereka, ya. Kita tidak menyebut nama, ormas atau apapun itu. Ketika melakukan kebid'ahannya, pasti tujuannya totalitas, ya, ingin benar-benar mantap begitu dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin totalitas di dalam menunjukkan, mengekspresikan rasa pengagungan dan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin totalitas di dalam menunjukkan pembelaannya terhadap agama Islam. Cuma kesemangatan di dalam bertotalitas itu akan sia-sia, akan percuma, bahkan akan berbahaya kalau tidak dibimbing dengan ilmu. Ini insya Allah kita paham semuanya, ya, bahkan bukan cuma dalam urusan agama saja, dalam urusan dunia pun akan berbahaya kalau kesemangatan tidak dibarengi dengan ilmu. Tujuannya baik, ya. Nyaris nggak ada orang yang melakukan kebid'ahan itu tujuannya emang ingin ngerusak ajaran Islam, nyaris nggak ada. Tujuannya semuanya bagus, niatnya semuanya baik. Tapi kita sudah sampaikan, niat yang baik saja belum cukup, ya. Harus disertai dengan cara yang benar, ya, harus disertai dengan cara yang benar. Dalilnya kemarin di surat apa tuh? Surat Al-Mulk, ya, berdasarkan tafsir Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, terkait dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah akan menguji kalian siapakah yang paling baik amalannya. Paling baik di situ maksudnya adalah yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bid'ahnya itu selain merupakan kesesatan adalah suatu tindakan menghujat agama dan mendustakan firman Allah. Ya, sisi keburukan pertama perbuatan bid'ah adalah itu merupakan kesesatan, di mana Nabi SAW sudah menjelaskan kullu bid'atin dhalalah, semua kebid'ahan adalah kesesatan, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perbuatan kebid'ahan itu sama saja menghujat agama atau sama saja mendustakan firman Allah, di mana Allah berfirman bahwa agama ini sudah sempurna. Sudah sempurna artinya tidak perlu hal-hal yang baru lagi, tidak perlu ibadah-ibadah yang baru lagi. Tapi ada orang yang mengatakan bahwasanya kebid'ahan itu kita perlukan. Kalau memang diperlukan berarti agama ini belum sempurna. Tapi kalau yang kita perlukan itu sebatas fasilitas saja itu tidak masalah, ya, sebatas sarana saja tidak masalah. Kita perlu untuk menyebarluaskan kajian ini, maka kita adakan live streaming misalnya. Ini kan sarana saja, fasilitas saja, ya. Nah, ini tidak terlarang. Tapi kalau sudah menjadi ibadah itu sendiri, maka itu menjadi hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan perbuatannya tersebut, maksudnya karena dengan kebid'ahannya tersebut, dia seakan-akan mengatakan bahwa Islam belum sempurna, ya. Sama kayak orang inilah, kira-kira habis beli mobil atau motor baru dari dealer, ya, benar-benar crash baru. Begitu sampai di rumah, dia ubah semuanya speknya, ya, mulai dari velgnya, ya, mulai dari sistem pengeremannya, setirnya dia ubah, apanya. Itu kan seakan-akan dia belum puas dengan hasil yang diproduksi oleh pabrikan tersebut, ya, hingga dia ubah sana sini. Dan kurang lebih begitu orang-orang yang, ya, masih saja kekeh membela perbuatan bid'ah, merasa apa yang sudah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ini belum cukup, ya, masih kurang, hingga dia pun melakukan penambahan-penambahan tersebut.
Sebab amalan yang diperbuatnya dengan anggapan dapat mendekatkan diri kepada Allah belum terdapat di dalamnya. Di dalamnya di sini maksudnya di dalam Islam. Ya, seakan-akan dia menganggap saya pengen mendekatkan diri kepada Allah dengan cara seperti ini. Tapi ajaran ini belum ada di dalam Islam. Walhasil dia lakukan sendiri, ya. Walhasil dia kerjakan sendiri walaupun tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran atau Sunnah Rasulullah SAW. Sangat mengherankan orang yang melakukan bid'ah berkenaan dengan zat, asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah dilakukan oleh ulama salaf. Ia mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk mengagungkan dan mensucikan Allah serta untuk menuruti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Coba sekarang apa contoh kebid'ahan di dalam masalah zat atau al-asma wa sifatnya Allah Subhanahu wa taala? Ya, kebid'ahan mengatakan Allah tidak ada, atau kebid'ahan mengatakan Allah tidak di atas. Ya, kebid'ahan mengatakan bahwa Allah tidak di atas. Yang jelas ada dasarnya adalah Allah di atas. Kemudian datang orang belakangan mengatakan, oh enggak boleh mengatakan Allah di atas. Berarti kan ini sesuatu yang baru dalam agama. Apa alasan mereka? Alasan mereka ini ingin mengagungkan dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu, tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui Allah kan melarang kita menyamakannya dengan makhluknya. Kata dia, benar kata kita. Terus dia lanjut, kalau kita katakan Allah di atas, berarti kita telah menyamakan Allah dengan makhluk-makhluk yang ada di atas, begitu. Walhasil katanya kita nggak boleh meyakini Allah ada di atas. Tujuannya seperti itu, untuk mengagungkan Allah, untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari keserupaan dengan makhluknya. Tapi yang mereka lakukan justru hal yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu meyakini bahwa Allah tidak di atas. Terus di mana? Ya, terus di mana? Maka ini juga termasuk bentuk kebid'ahan yang berangkat dari niat yang bagus. Itu apa? Ingin mengagungkan Allah, ingin menghindarkan Allah Subhanahu wa taala dari keserupaan dengan makhluknya, makhluk-makhluk yang ada di atas, bulan, bintang, matahari dan seterusnya. Walhasil intinya, kesimpulannya bagi mereka Allah tidak boleh diyakini ada di atas. Ini juga termasuk hal yang bid'ah karena tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut juga mengatakan bahwa barang siapa yang menyalahi pendapatnya, maka dia adalah mutamatsil atau musyabbih atau mujassim, ya, istilah mereka. Bahwa orang yang nekat mengatakan Allah di atas kayak kita ini, ya, kita kan yakin sekali Allah Subhanahu wa taala di atas, maka kita disebutnya sebagai ini, sebutan-sebutan ini. Mumatsil, musyabbih atau mujassim, ya. Orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ketika kita menyampaikan, menjelaskan bahwa keyakinan kita Allah itu ada di atas, maka mereka menuduh kita sebagai musyabbih, sebagai mumatsil, sebagai mujassim, sebagai orang-orang yang mengatakan Allah sama dengan makhluknya. Allah sama dengan matahari, Allah sama dengan bintang, dengan bulan. Padahal kita nggak begitu cara meyakininya. Ketika kita meyakini bahwa Allah di atas, bahwa Allah Subhanahu wa taala di ketinggian, itu harus sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, ya, dalam menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat apapun itu kita harus menghindari dua perkara. Yalzamu fi isbati sifati lillahi ta'ala at-takhalli an mahdhuraini 'azimain. Ya. Ketika menetapkan sebuah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an atau sunnah Nabi SAW, kita harus menghindari dua perkara yang berbahaya, yaitu at-takyif wa tamtsil, membagaimanakan dan menyerupakan. Dua ini harus dihindari, karena kalau tidak dihindari kita malah jatuh dalam kesalahan yang lain, ya. Maka ketika kita mengatakan Allah di atas, ya sudah, di atas sesuai dengan keagungan Allah, tanpa membagaimanakannya, tanpa menyerupakannya dengan apapun. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjelaskan bagaimana di atasnya Allah. Intinya di atas.
Allah Subhanahu wa taala juga bahkan melarang untuk menyamakan Allah dengan makhluknya, sehingga di dalam menetapkan semua sifat bagi Allah, hindarilah dua perkara ini. Perkara membagaimanakan dan perkara menyerupakan. Nah, orang-orang yang masih mengingkari Allah di atas itu belum menghindari dua hal ini. Dia masih dalam memahami di atasnya Allah itu dia masih menggunakan konsep di atasnya makhluk. Ya. Hingga hasilnya apa? Hingga hasilnya dia ingkari bahwasanya Allah ada di atas. Bukan cuma sifat di atas aja yang dia ingkari karena belum menghindari dua perkara tadi. Sifat yang lain juga masih ada. Contoh yang paling jelas adalah sifat istiwa. Apa artinya? Bersemayam. Mereka tidak mau menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersemayam. Kenapa? Karena menurut mereka, kalau kita katakan Allah bersemayam, berarti arasy-Nya lebih besar daripada Allah. Ini kan berarti sudah mulai memvisualisasikan dia. Sudah mulai membagaimanakan dengan pikirannya. Cuma dia nggak menyadari. Ujung-ujungnya malah dia nafikan. Ujung-ujungnya malah dia ingkari. Loh, siapa yang bilang bahwasanya ketika Allah bersemayam, arasy-Nya lebih gede dari Allah? Siapa yang bilang? Itu kan cuma asumsi Anda saja. Kami nggak pernah berasumsi seperti itu. Allah Subhanahu wa taala juga nggak pernah menjelaskan demikian. Yang pernah Allah Subhanahu wa taala sampaikan, beritakan di dalam firman-Nya, di dalam Qur'an-Nya atau hadis Nabi-Nya bahwa ia bersemayam. Udah segitu aja. Nggak lebih, nggak kurang. Yang berasumsi ketika Allah bersemayam berarti Allah butuh arsy, itu kan kamu yang berasumsi begitu. Berarti kamu sudah membagaimanakan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, walhasil kamu pun mengingkarinya. Nah, seperti itu hasil daripada atau akibat daripada tidak menghindari dua hal, takyif dan tamsil, membagaimanakan dan menyerupakan. Tapi kalau kita hindari dua hal ini, akan cepat selesai urusannya. Imam Malik rahimahullah ta'ala kan ditanya begitu, ya, kaifastawa, bagaimana Allah beristiwa? Maka beliau pun bercucuran keringat dan menepuk-nepuk kepalanya sebagai pertanda ini pertanyaan yang nggak biasa, belum pernah muncul sebelumnya. Kemudian beliau mengatakan, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was-su'alu anhu bid'ah. Yang namanya istiwa ya istiwa, ya, ulu wal irtifa, dia meninggi dan ke atas secara bahasa. Bagaimananya kita nggak tahu. Kenapa kita nggak tahu? Karena Allah nggak pernah kasih tahu dan kita nggak bisa nebak-nebak, ya. Karena yang berkaitan dengan istiwanya Allah termasuk sifat yang lain itu termasuk perkara yang gaib bagi kita. Ya, kita aja nggak bisa gegabah nebak-nebak rahasia orang kok, ya, atau urusan orang atau pendapat orang kita nggak bisa, apalagi miliknya Allah lebih nggak bisa lagi. Istiwa ya istiwa, diketahui, dipahami secara bahasa. Bagaimananya nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena Allah nggak pernah kasih tahu. Kemudian mengimani bahwa Allah beristiwa hukumnya wajib, karena Allah mengatakannya di dalam Al-Quran juga Nabi SAW dalam sunnahnya. Dan mempertanyakan tentang bagaimana istiwanya Allah adalah suatu hal yang bid'ah, suatu hal yang tidak pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW, ya. Maka hendaknya kita memahami hal ini dengan baik, ya, agar kita tidak terjatuh dalam perkara yang juga sangat berbahaya, ya. Menyerupakan Allah dengan makhluknya itu terlarang, ya. Mengingkari sifat Allah juga terlarang. Mengingkari sifat Allah juga terlarang. Wong Allah bilang saya beristiwa, ya. Dia bilang enggak beristiwa. Itu kan berarti kan melawan arus dia, ya. Jelas-jelas Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa, ya. Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman bersemayam di atas arsy. Dia bilang enggak. Kita aja kalau menyampaikan berita benar-benar dari kejujuran, dari kebenaran, terus ada yang menyanggah pemberitaan kita itu, kita kan ada rasa nggak terima. Loh, saya ini jujur, saya ini benar menyampaikan apa adanya, ya. Berkenaan dengan diri saya, berkenaan dengan keluarga saya, pekerjaan saya seperti ini. Kok kamu tiba-tiba bilang enggak? Apakah kamu lebih tahu daripada saya? Kan enggak. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang mengingkari sifatnya, ya. Pertanyaannya, apakah mereka lebih paham tentang Allah daripada Allah sendiri? Jawabannya enggak. Siapakah yang lebih paham tentang diri Allah? Mereka kah ataukah Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi
bukan hal yang baru ya kalau kita disebut sebagai mumatsil ya, musyabbih, mujassim dan lain sebagainya. Itu karena mereka sendiri yang punya konsep demikian ya. Mereka salah paham ya, kemudian malah menuduh orang lain. Ada lagi orang-orang yang melakukan bid'ah dalam agama Allah berkenaan dengan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggap dengan perbuatannya itu bahwa dirinya lah orang yang paling mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang mengagungkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu ya, orang-orang yang melakukan kebid'ahan berkaitan dengan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya insyaallah kita sudah paham semuanya ya. Apa yang dijadikan sebagai contoh paling utama dalam masalah ini. Mereka merasa orang yang paling cinta Rasul. Mereka merasa orang yang paling mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu menjumpai orang yang enggak melakukan apa yang mereka lakukan, mereka akan berkata begini: barang siapa yang tidak berbuat sama seperti mereka, maka dia adalah orang yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rasa cinta kita ini oleh mereka diragukan ya. Rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diragukan, disangsikan. Benar enggak sih kamu cinta sama Rasul kok enggak melakukan apa yang kami lakukan? Ya. Padahal kita tidak melakukan apa yang mereka lakukan itu bukan karena enggak cinta sama Rasulullah SAW. Na'udzubillah min dzalik. Karena apa? Karena kita paham justru mewujudkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW hanya dengan melakukan apa yang beliau ajarkan, syariatkan, sukai, bukan dengan berinovasi, bukan dengan berimprovisasi dalam syariatnya, bukan dengan cara itu. Ya. Kita aja kalau sayang sama orang tua, sama keluarga, sama anak, kita akan menyesuaikan selera kita dengan beliau-beliau ya. Orang tua kita nggak suka pedas, sementara kita suka pedas. Makan barengan, siapa yang harus ngalah, kita atau beliau? Kita yang harus ngalah ya. Jangan udah tahu orang tua nggak suka makan pedas, saya kasih hadiah orang tua ya 1 karung cabai begitu sebagai wujud cinta saya kepada orang tua saya. Ya jelas nggak suka kok. Mau satu karung cabai harganya 1 juta, 10 juta nggak ngaruh, karena apa? Orang tua nggak suka itu ya. Jadi kalau kita mau benar-benar menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah SAW, satu-satunya jalan cuma dengan cara ittiba', enggak ada yang lain ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kata Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah wahai Muhammad SAW kepada mereka semua, jika kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW tentunya, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum ya, wallahu ghafurur rahim. Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya. Dan cinta atau tanda kejujuran cinta yang paling sah itu kan ittiba sebenarnya, mengikuti ya. Apa tuh kata pepatah Arab tuh? Innal muhibba liman yuhibbu lamuti'u ya, innal muhibba liman yuhibbu lamuti'u. Sesungguhnya orang yang mencinta akan selalu mengikuti orang yang dia cinta ya. Sesungguhnya orang yang mencinta akan selalu mengikuti orang yang dia cinta. Ini udah menjadi satu hukum ketetapan yang tidak bisa dipungkiri. Hukum, kalau orang nyebutnya hukum alam, kita nggak nyebut hukum alam ya. Sunnatullah kauniyah ya, termasuk sunnatullah kauniyah. Berlaku juga pada orang-orang kafir ya, atau orang-orang fasik, sama aja. Mereka yang ngefans sama CR7 misalnya ya, berusaha ngikutin gaya main bolanya, mulai cukurannya, ancang-ancang tendangan bebasnya, tarik napasnya gitu ya. Terlepas tendangannya entah kemana, urusan belakangan itu mah ya. Yang penting mirip dulu ya, yang penting mirip dulu. Itu kan tanda bahwa dia memang ngefans begitu ya. Jadi ini merupakan satu hal yang menjadi sunnatullah al-kauniyah, bahwa orang yang mencinta akan berusaha mengikuti, menyesuaikan dirinya dengan orang yang dia cinta ya. Mana tadi? Dan atau menuduhnya dengan sebutan-sebutan jelek lainnya yang bisa mereka pergunakan terhadap orang yang menolak bidah mereka. Mereka juga mengatakan, kamilah yang mengagungkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Padahal dengan bid'ah yang mereka lakukan itu, mereka sebenarnya telah bertindak lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti ini malah kebolak-balik ya. Kita yang berusaha untuk konsisten dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala malah dituduhnya tadi sebagai musyabbih, dituduhnya sebagai
mumassil, mujassim, dituduhnya juga sebagai orang yang enggak cinta Rasul, dituduhnya juga sebagai orang yang enggak mengagungkan Rasulullah SAW, ya, tidak menghormati hak-hak beliau, diragukan, ya, kejujuran cinta kita kepada beliau SAW. Termasuk ketika kita tidak, ya, berdoa ke kuburan-kuburan orang soleh, kita akan dikatakan sebagai orang-orang yang tidak menghargai jasa orang-orang soleh itu. Ya, padahal untuk menghargai mereka, menghormati mereka, itu tidak harus dengan cara demikian, ya, tidak harus dengan cara-cara yang mereka lakukan, yang mereka klaim sebagai bagian daripada ibadah atau syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'alim." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Mendahului di sini maksudnya apa? Bersikap lancang. Ya, bersikap lancang. Allah bilang A, kamu malah nekat bilang B. Rasul bilang jangan, kau bilang terus. Rasul bilang udah, kau bilang lanjut. Ya, ini namanya mendahului, bersikap lancang. Ya, menyalahi, menyelisihi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah dan Rasulnya sallallahu di sini juga dalam maknanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan mendahului Al-Quran, jangan mendahului As-Sunnah. Menyelisihi, ya, melawan Al-Quran dan As-Sunnah. Pembaca yang budiman, penulis ingin bertanya, dan mohon agar jawaban yang Anda berikan berasal dari hati nurani, bukan secara emosional. Jawaban yang sesuai dengan tuntunan agama Anda, bukan berdasar taklid. Taklid itu artinya apa di situ? Ikut-ikutan aja. Artinya usahakan jawaban Anda, ya, berasar dari hati yang bersih, ya, berdasar juga dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apakah pendapat Anda terhadap mereka yang melakukan bid'ah dalam agama Allah, baik berkenaan dengan zat, sifat dan asma Allah, atau yang berkenaan dengan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mengatakan kamilah yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah mereka ini lebih berhak disebut sebagai pengagung Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ataukah orang-orang yang mereka itu tidak menyimpang seujung jari pun dari syariat Allah, yang berkata kami beriman kepada syariat Allah yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami mempercayai apa yang diberitakan, kami patuh dan tunduk terhadap perintah dan larangan, kami menolak apa yang tidak ada dalam syariat, tidak patut bagi kami berbuat lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, atau mengerjakan dalam agama Allah Subhanahu wa taala apa yang tidak termasuk dalam ajarannya. Siapakah menurut Anda yang lebih berhak untuk disebut sebagai orang yang mencintai serta mengagungkan Allah dan Rasulnya? Apakah golongan yang pertama ataukah golongan yang kedua? Jelas golongan yang kedua, ya. Golongan yang kedua itu kan berusaha komit dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya SAW, tidak kurang tidak lebih. Ya, berusaha. Walaupun nanti dalam perjalanannya pasti saja ada kekurangan, namanya manusia. Tapi setidaknya ada, ya, ada satu komitmen di dalam diri mereka bahwa saya tidak akan keluar dari rel Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun di sisi lain ada hal yang saya pandang seakan lebih baik daripada aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, saya tidak akan menoleh ke hal tersebut. Saya akan berusaha konsisten dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Tentu itu lebih baik, ya, daripada golongan yang pertama. Jawabannya jelas golongan yang kedua, yaitu mereka yang berkata kami mengimani dan mempercayai apa yang diberitakan kepada kami, patuh dan tunduk terhadap apa yang diperintahkan, kami menolak apa yang tidak diperintahkan, dan tidak patut bagi kami mengada-adakan dalam syariat Allah atau melakukan bid'ah dalam agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan suatu hal yang tidak ada perintahnya pun tidak akan kami lakukan. Karena dalam beragama dan dalam beribadah, prinsip dasarnya adalah tidak boleh dilakukan sampai ada dalil yang memerintahkan, ya. Jadi kaidah itu harus dipahami dengan baik, ya. Prinsip di dalam beragama, prinsip di dalam beribadah, hukum asalnya adalah tidak boleh dilakukan. Larangan, ya. Sampai apa? Sampai ada perintahnya.
Di dalam Al-Quran atau di dalam As-Sunnah. Karena kalau tidak dipakai kaidah ini, hasilnya apa yang akan terjadi? Orang-orang akan bebas berkreasi di dalam masalah agama. Ya, membuat ibadah-ibadah yang baru, yang tidak ada tuntunannya dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kebolak-balik dalam masalah ibadah. Ketika ada orang yang melakukan ibadah yang baru alias kebid'ahan, dia malah balik bertanya, dari larangannya mana? Ya, lo kalau begini cara berpikirnya nggak akan ada dari larangannya. Ya, semua orang akan bebas berkreasi. Ya, nanti ada yang sholat duhur 8 rakaat, nanti ada yang sholat maghrib 6 rakaat. Ketika ditanya, kamu kenapa 6 rakaat? Emang nggak boleh? Mana dalil larangannya? Kan begitu jadinya ujung-ujungnya. Ya, nanti ada yang haji di bulan Ramadan. Ya, ada yang hajinya nggak ke Makkah Al-Mukarramah, ke tempat lain, ke Madinah aja, sana lebih sepi, kita bagi dua aja, satunya ke Makkah, satunya ke Madinah, begitu. Ya, kok kamu begini? Dia malah balik tanya, emang dilarang? Mana dalilnya? Kan jadi kacau semuanya kalau begini cara memahaminya. Ya, jadi prinsip di dalam masalah beragama, dalam beribadah adalah terlarang sampai ada keterangannya, ya, yang memerintahkan atau menganjurkannya. Tapi kalau masalah urusan dunia malah kebalikannya, hukum asalnya mubah, boleh, sampai ada dalil yang melarangnya. Ya, dan tentu kita harus terus belajar. Ya, jangan nggak mau belajar, kalau saya belajar jadi tahu nih nggak boleh gitu. Ya, tetap belajar supaya tahu supaya jadi tahu. Bukan golongan yang pertama yang melakukan kebid'ahan dalam agama Allah, dalam akidah, ucapan atau perbuatan. Ya, ini bagi mereka-mereka atau saudara-saudara kita yang belum benar-benar mengenal dakwah sunnah. Pembahasan seperti ini memang berat sekali, ya, panas di hati itu, ya, panas di telinga, nggak betah banget, ya, pasti bid'ah aja. Itu menunjukkan apa sebenarnya? Menunjukkan betapa kebid'ahan itu hal yang sangat buruk, sampai mereka pun alergi, ya, dengan perbuatan ini. Hanya saja mereka belum bisa meninggalkannya, ya, mereka belum bisa meninggalkannya. Ya, kalau kita membahas seperti ini, alhamdulillah baik-baik saja, karena alhamdulillah, ya, kita sudah paham dan insya Allah sudah menghindar sebisa mungkin dari perbuatan bid'ah. Tapi saudara kita, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala beri mereka petunjuk juga sebagaimana Allah telah berikan kita petunjuk. Itu ngerasa nggak nyaman dengan pembahasan seperti ini, yaitu merupakan dalil secara fitrah bahwa perbuatan bid'ah adalah hal yang tidak disukai oleh mukmin manapun. Ya, hanya saja ada yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkannya, diberi kekuatan, ada yang belum, ya. Kemudian beliau mengatakan, padahal sebenarnya mereka mengetahui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun. Jauhilah perkara-perkara baru dalam agama, maksudnya, ya. Karena setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat, ya. Kalau dalam masalah urusan dunia enggak dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, antum a'lamu bi syughuni dunyakum. Untuk urusan dunia, ilmu dunia kalian lebih paham lah, udahlah silahkan, ya. Tapi kalau untuk urusan agama nggak ada pilihan lain kecuali ikuti aku saja. Tapi urusan dunia silahkan kalian berinovasi, ya, kemudian buat hal-hal yang baru, silahkan, nggak masalah. Dan memang sunnatullah kauniyah, perkara-perkara dunia selalu, ya, terupdate dari waktu ke waktu. Dulu kamera nggak segede gini, katanya nggak sekecil gini, ya. Dulu gede banget, ya, harus dibawa, digotong begitu. Tapi sekarang masya Allah dengan HP itu udah sampai kemana-mana, alhamdulillah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya untuk masalah dunia itu nggak bisa dibendung, ya. Dia selalu terperbarui dari waktu ke waktu, ya. Bahkan adanya ini yang wireless ini aja baru-baru ini kayaknya. Iya kan? Tadinya masih kabelan, ini masih lama nih pakai kabel, ya. Jadi masalah dunia nggak apa-apa, ya, pakai yang baru. Adapun agama tidak. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Ya, saudara kita yang masih belum bisa meninggalkan kebid'ahannya menerjemahkan kata kullu di sini dengan sebagian. Ya, jadi menurut mereka kullu bid'atin dhalalah, terjemahnya bukan setiap atau semua bid'ah adalah sesat. Tapi menurut mereka terjemahannya atau maknanya adalah sebagian bid'ah adalah
adalah sesat. Ya. Berarti yang kullu yang kedua juga sebagian itu. Sebagian kesesatan tempatnya di neraka, sebagiannya di surga gitu. Ya kan enggak, ya. Kullu di sini artinya setiap atau semua, ya. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, setiap bid'ah bersifat umum dan menyeluruh. Dan mereka mengetahui hal itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan maklumat umum ini tahu akan konotasi apa yang disampaikannya. Nabi SAW benar-benar paham, ya, apa yang diucapkannya. Ketika Nabi SAW gunakan kata kul, ya, artinya setiap atau semua, ya memang itu yang diinginkan oleh beliau SAW. Seandainya yang beliau inginkan dari mana kullu adalah sebagian, tentu beliau akan gunakan kata sebagian. Bahasa Arab ada nggak sih kata sebagian? Ada. Bahasa Arabnya sebagian apa? Ba'du, ya, ba'du, ba, ain, dot, ya. Tapi Nabi SAW tidak gunakan frasa tersebut, ya. Itu menunjukkan bahwa Nabi memang tidak menginginkan makna itu. Kalau Nabi SAW menginginkan makna sebagian, tentu Nabi pakai lafaz sebagian, ya, tentu Nabi pakai lafaz sebagian. Memahami maklumat tahu akan konotasi apa yang disampaikannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling fasih. Maksudnya apa kalau udah paling fasih? Nggak mungkin salah ucap, nggak mungkin salah pilih kata, ya, nggak mungkin salah pilih kata. Paling tulus terhadap umatnya, tidak akan mengatakan kecuali apa yang dipahami maknanya, ya. Jadi apa yang beliau sampaikan, insya Allah itulah yang makna yang langsung tersampaikan, terkirim ke benak kita, itulah hal yang beliau maksudkan atau beliau inginkan. Maka ketika Nabi Muhammad SAW bersabda wa kullu bid'atin dhalalah, beliau menyadari betul apa yang diucapkannya, mengerti betul akan maknanya, dan ucapan ini timbul dari beliau SAW karena beliau benar-benar tulus akan terhadap umatnya, ya. Jadi ini berkaitan dengan kaidah bahwasanya kita itu, ya, pada dasarnya di dalam memahami teks Al-Quran dan As-Sunnah, pada dasarnya harus memahaminya secara makna zahirnya, ya, secara tekstual, ya. Jangan keburu beralih ke makna yang jauh, ya. Jangan keburu beralih kepada makna yang jauh, padahal makna yang paling dekat itu masih bisa diterima, ya. Ini bahkan hukum seperti ini juga berlaku dalam ucapan antar sesama kita, ya. Misalnya seorang bapak berkata kepada anaknya, besok bapak mau pergi, ya. Apa kira-kira yang dipahami anaknya? Ya mau pergi begitu, ke Bandung kah, ke Semarang kah? Kan nggak ada anak yang bakal bangkuk, bapak mau pergi. Langsung pada minta maaf. Bapak minta maaf. Bapak pergi mau meninggal, nggak ada. Kejauhan, ya. Kejauhan, jangan sampai sono dulu. Yang dekat-dekat aja, pergi ya pergi begitu, ya. Jangan keburu beralih ke makna yang jauh. Wallahu a'lam bishawab. Kita istirahat sejenak untuk dikumandangkan azan salat Isya. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi insyaallah taala. Jadi berkaitan dengan nususul Qur'ani was sunnah, ya, redaksi Al-Qur'an dan As-Sunnah, itu yang menjadi kewajiban kita adalah memahaminya pertama secara zahirnya, ya, secara zahirnya. Duna tahrif, tanpa mengubah-ubah maknanya. Wala siyama nususus sifat, terutama, ya, nas-nas yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, al-wajibu fi nususil Qur'an wa sunnah ijra'uha 'ala zahiriha duna tahrifin, wala siyama fi nususis sifat haitsu la majala lirra'yi fiha. Yang menjadi kewajiban kita di dalam memahami redaksi Al-Quran juga sunnah Nabi SAW, pertama pahamilah sesuai tekstualnya, ya, tanpa diubah-ubah maknanya. Terutama nas-nas yang berkaitan dengan masalah sifat Allah. Haitsu la majala lirra'yi fiha, karena hal-hal yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, logika kita sama sekali tidak punya kesempatan untuk menjangkaunya. Allah Subhanahu wa taala, ya, mengkhabarkan kepada kita bahwa Allah meletakkan satu kakinya nanti di neraka, ya, di mana nanti neraka akan mengatakan hal min mazid, adakah tambahan penghuni lagi, adakah tambahan penghuni lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan satu kakinya atau telapak kakinya di neraka,
kemudian neraka mengatakan fattun fattun, neraka mengatakan cukup cukup. Ini kan berkaitan dengan sifat Allah. Sifat Allah bahwasanya Allah punya kaki, kemudian Allah letakkan di dalam neraka. Ini termasuk hal yang gaib. Kalau kita coba terima berita semacam ini dengan logika kita, nggak akan pernah sampai. Kaki Allah masuk neraka, katanya begitu. Neraka kan tempat orang-orang durhaka, tempat orang disiksa dan seterusnya. Wah, bukan. Akhirnya diubah-ubah lagi, ya. Memang akal itu nggak punya peluang, nggak punya kesempatan untuk memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, karena itu sudah bukan wilayahnya lagi, ya, sudah bukan ranahnya lagi. Allah Subhanahu wa taala memberitakan, ya tentu Allah lebih tahu terhadap apa yang diberitakannya. Jadi kewajiban kita sudah terima saja, ya. Allah katakan demikian, ya sudah terima saja tanpa dipersoalkan atau dipermasalahkan. Paragraf selanjutnya, apabila suatu perkataan memenuhi ketiga unsur ini: satu, diucapkan dengan penuh ketulusan. Dengan penuh ketulusan artinya tanpa keterpaksaan, ya, dengan ketulusan maksudnya tanpa keterpaksaan. Dua, penuh kefasihan. Tiga, penuh pengertian, artinya memahami apa yang diucapkan. Maka apa hasilnya? Maka perkataan tersebut tidak mempunyai konotasi lain kecuali makna yang dikandungnya. Dan Nabi SAW ketika bersabda, Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, tiga unsur ini terpenuhi tidak dalam firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasul? Terpenuhi. Unsur pertama, difirmankan, disabdakan dengan ketulusan alias tanpa keterpaksaan. Pernahkah Allah berfirman suatu hal berangkat dari rasa terpaksa? Gak mungkin. Pernahkah Nabi SAW bersabda berangkat dari suatu keterpaksaan? Gak mungkin juga. Unsur pertama terpenuhi. Unsur kedua tadi apa? Diucapkan dengan penuh kefasihan. Pertanyaannya, Allah dalam firman-firmannya, ucapan-ucapannya fasih atau tidak fasih? Fasih. Begitu juga Nabi SAW. Unsur kedua terpenuhi. Unsur ketiga apa? Memahami. Allah memahami enggak terhadap apa yang Allah firmankan? Ya jelas paham, ya. Nabi SAW memahami enggak apa yang beliau sabdakan sendiri? Ya jelas paham. Enggak mungkin Nabi SAW enggak paham apa yang beliau jelaskan. Maka ketika tiga unsur ini terpenuhi, maka yang wajib bagi kita selaku orang yang menerima berita itu, terima sebagaimana adanya. Ya, tidak perlu ditakwil, ya, tidak perlu ditahrif ke makna yang jauh. Kecuali kalau ada seseorang, ya, yang berkata tentang suatu hal di bawah keterpaksaan misalnya, maka boleh saja kita pahami ucapannya tidak sebagaimana konteksnya, mungkin bisa dibawa ke makna yang lebih jauh karena dia mengucapkan ucapan itu berangkat dari keterpaksaan. Adapun Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW tidak akan mungkin berangkat dari keterpaksaan. Dengan pernyataan umum tadi, benarkah bahwa bid'ah dapat kita bagi menjadi 3 bagian, 5 bagian dan seterusnya? Sama sekali tidak benar. Adapun pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa ada bid'ah hasanah, maka pendapat tersebut tidak lepas dari 2 hal. Pertama, kemungkinan tidak termasuk bid'ah tapi dianggap oleh sebagian kaum muslimin sebagai bid'ah. Padahal ulama mengklasifikasikannya sebagai al-maslahah al-mursalah. Ya. Kadang ini yang sering mereka jadikan sebagai hujjah atau dalil bahwasannya bid'ah hasanah atau ada bid'ah hasanah atau ada bid'ah yang dibolehkan. Ya. Misalnya apa? Misalnya pembukuan Al-Qur'an. Misalnya lagi azan di hari Jumat berapa kali? 2 kali. Ini menurut kita ini terklasifikasikan dalam perkara al-maslahah al-mursalah. Apa yang dimaksud dengan al-maslahah al-mursalah? Yaitu suatu perbuatan yang dengan perbuatan itu maka sebuah perintah akan bisa terlaksana. Terkait dengan Al-Quran, di antara kewajiban yang harus kita lakukan adalah menjaga keutuhan Al-Quran. Maka termasuk hal yang bisa diupayakan untuk menjaga keutuhan Al-Quran adalah dengan cara membukukan Al-Quran. Ya, termasuk cara yang bisa diupayakan untuk menjaga keutuhan Al-Quran adalah dengan cara membukukan Al-Quran.
Karena kita tahu ya di masa kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu terjadi perang Yamamah untuk memberantas Musailamah Al-Kadzdzab ya beserta pengikutnya. Di mana dalam perang Yamamah tersebut banyak sahabat hufaz Al-Qur'an yang gugur. Ya, banyak sahabat penghafal Quran yang gugur. Sehingga apa? Sehingga sangat mendesak untuk segera dibukukannya Al-Quran. Karena kalau tidak dibukukan Al-Quran, tidak menjamin akan keutuhan Al-Quran. Disebabkan apa? Banyak sahabat penghafal Quran yang gugur dalam perang Yamamah tersebut. Ya, maka pembukuan Al-Quran ini justru sebagai bentuk ya apa ya? Perealisasian firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami juga yang akan menjaganya. Ya. Nah, hal ini oleh saudara-saudara kita itu disebut sebagai bid'ah hasanah. Ya, baiklah, masalah penamaan enggak masalah. Mau mereka kita sebut maslahah mursalah atau mereka menyebutnya dengan bid'ah hasanah itu enggak masalah. Ya. Tapi menjadi masalah apa? Ketika mereka terlalu melebar di dalam pengaplikasiannya kesana kemari. Walhasil setiap perbuatan baru yang mereka adakan langsung disebut sebagai bid'ah hasanah atau dalam versi kita maslahah mursalah itu. Terjadi masalahnya di sana. Ya. Adapun masalah yang pertama, perbedaan di dalam menyebut ini sebagai maslahah mursalah atau bid'ah hasanah, insyaallah itu bukan masalah yang terlalu mendasar. Ya. Enggak masalah lah mau dinamai maslahah mursalah pembukuan Al-Quran ini atau mau disebut dengan bid'ah hasanah, enggak masalah ya. La musyahata fil istilah ya. Kita enggak perlu memperdebatkan masalah penamaan-penamaan. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika dalam pengaplikasiannya mereka melebar ke sana kemari ya. Mereka lakukan ibadah-ibadah yang baru yang enggak pernah contohnya, mereka langsung sebut sebagai bid'ah hasanah. Mereka sebut sebagai bid'ah hasanah dan seterusnya. Disitulah mulai terjadinya masalah. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua termasuk bid'ah yang tentu saja buruk tapi dia tidak mengetahui keburukannya. Jadi setiap perkara yang dianggapnya sebagai bid'ah hasanah maka jawabannya adalah demikian tadi. Dengan demikian tidak ada jalan lagi bagi ahli bid'ah untuk menjadikan suatu bid'ah mereka sebagai bid'ah hasanah. Karena kita telah mempunyai senjata abu dari Rasulullah SAW, yaitu sabdanya, wa kullu bid'atin dhalalah. Senjata ini bukan dibuat di sembarang pabrik, melainkan datang dari Nabi SAW dan dibuat sedemikian rupa. Maka barang siapa yang memegang senjata ini tidak akan dapat dilawan oleh siapapun dengan bid'ah yang dikatakannya sebagai hasanah. Sementara Rasulullah SAW telah menyatakan bahwa setiap bid'ah adalah kesesatan. Dan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, kullu bid'atin dhalalatun wa in ra'ahan nasu hasanatan. Semua bid'ah adalah sesat meskipun dipandang baik oleh kebanyakan orang, kebanyakan manusia ya. Memang tolak ukurnya itu ya menilai suatu itu benar atau suatu itu tidak benar bukan banyak-banyakan suara ya, bukan banyak-banyakan suara. Banyak-banyakan suara tidak menjamin akan kebenaran suatu hal. Ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala ya pahamkan kita akan masalah ini. Tinggal bagaimana saja kita mengamalkannya, kemudian memahamkannya kepada saudara-saudara kita dengan bijaksana. Ya, dengan bijaksana. Ya, dakwah salafiyah ini sudah berat, maka jangan diperberat lagi dengan cara-cara yang tidak bijak ya, yang akhirnya justru malah menjauhkan masyarakat kaum muslimin dari dakwah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum diakhiri mungkin ada hal yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.